Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizki, kali ini akan membacakan 4 cuitan saya yang saling terhubung terkait dengan sasaran fiskal dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Di cuitan pertama, sebagaimana biasanya, saya tampilkan grafik. Di bagian kanan itu adalah grafik rasio pendapatan negara atas PDB yang merupakan realisasi dari tahun 2004 sampai dengan 2024 ya. 20 tahun ya. Kemudian 21 tahun. Kemudian yang di bagian kanannya saya ambil gambar screenshot dari dokumen RPJMN terkait rasio pendapatan negara dengan sedikit penjelasan. Nah, sasaran fiskal RPJMN 2025-2029 seluruhnya dinyatakan dalam persen atas PDB. Jadi bukan nominal ya, tetapi persentase atas PDB, produk domestik bruto. Nah, pendapatan negara pada 2029, jadi 5 tahun mendatang, itu ditargetkan dalam besaran rentang ya, 13,75% sampai dengan 18%. Nah, berarti kalau kita ambil, karena itu artinya 13,75 itu target bawah, 18% target atas. Nah, sudah lazim kalau dalam analisis kita ambil tengahnya, ditambahkan bagi 2, jadi nilai tengahnya 15,88%. Ingat ya, maksudnya 15,88% dari PDB. Sementara dari grafik itu terlihat realisasi era 2015 sampai 2024 itu punya tren menurun meskipun sekali-sekali mengalami kenaikan. Nah, secara rata-rata selama 10 tahun 2015 sampai 2024 itu 12,55%. Berarti target tadi kan tinggi itu, target bawahnya saja 13,75, apalagi tadi tengahnya 15,88. Nah, jadi target belanja negara. Jadi RPJMN ini sasaran itu artinya sekaligus target. Itu berarti 5 tahun mulai 2025 ke depan itu belanja negara memang direncanakan naik. Tidak hanya nominalnya naik, persentase atas PDB-nya naik. Berarti kan kenaikannya lebih tinggi dari kenaikan produk domestik bruto. Ini berarti direncanakan belanja itu akan ekspansif. Nah, jadi target ini kan cukup tinggi. Nah, menariknya adalah kita sekarang mendapatkan kebijakan pemotongan belanja ya, meskipun kita belum tahu apakah potongan itu kemudian dikembalikan ke belanja lagi, tapi sejauh informasi baru yang sifatnya pemotongan. Jadi ini menarik ya. Nah, bahkan dimulai dengan mengeluarkan penerimaan bagian laba BUMN. Jadi dari sisi pendapatan, kan laba BUMN itu termasuk pendapatan. Nah, orang pendapatannya saja dikurangi ini, berarti target itu kan makin sulit dicapai. Ya, paling tidak kita jadi merasa ada perbedaan antara arah kebijakan fiskal yang dicantumkan RPJMN. Padahal RPJMN itu baru ditandatangani 10 Februari loh. Jadi belum lama, masih berbarengan dengan isu penghematan ini. Kalau penghematan belanja oke, tapi salah satunya adalah dengan cara mengambil laba BUMN dipindah ke Danantara. Berarti kan pendapatan negaranya berkurang, terutama untuk 2025. Bahwa di tahun-tahun mendatang akan dinaikkan kita belum melihat. Tuh satu. Nah, yang kedua, cuitan saya masih dalam hal sasaran fiskal tadi. Karena fiskal itu terdiri dari pendapatan, belanja, lalu kemudian juga surplus defisit ya. Nah, yang kedua ini masih pendapatan. Pendapatan itu kan terbagi 2. Pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Nah, saya di gambar cuitan kedua ini adalah penerimaan perpajakan atas PDB. Sekali lagi, sasaran yang dicantumkan oleh RPJMN itu adalah sasaran rasio ya. Tiap RPJMN berbeda. Untuk kali ini menurut saya RPJMN-nya tanda petik agak pelit ya. Beberapa indikator itu hanya rasio atau tidak diurut. Dahulu rata-rata misalnya dibuat 5 tahun ya 2025, 26, 27, kali ini enggak, dari 2025 lompat langsung 2029. Tapi apapun kita bisa menganalisis. Nah, rasio perpajakan ini ditargetkan di tahun 2029 nanti adalah antara 11,52 sampai
15% ya. Kalau di tengah-tengahnya berarti 13,26%. Target rasio ini sebenarnya lebih tinggi dari waktu janji kampanye kan sering disebut angka 16%. Tapi oke lah, kita kan bicaranya di RPJMN ini. Tetap saja target ini tinggi karena realisasi 2024 yang sudah terjadi itu baru 10,13% ya. Jadi 10,08% bahkan. Berarti kan ini kerja sangat keras ya. Dan penting juga selama 2015 sampai 2024 era Jokowi itu hanya 9,93%. Jadi menaikkan dari 9,93 ke 13,26 atau yang dari 2024 10,08 ke 13,26% itu bukan main-main ya. Karena kalau 1% tahun ini perkiraannya 2024 tadi PDB itu 22.139 triliun. Rata-rata naik sekitar 8-9% tiap tahun. Dan kita bisa membayangkan, anggap aja nanti sudah mencapai 30 ribuan triliun di tahun 2029, bahkan lebih, 30 aja lah kita anggap. Berarti selisih 3% itu kan urusannya banyak sekali ya, 3 kali 30 ribu. Jadi kita butuh tambahan 900 triliun. Jadi ini target yang sangat berat. Apalagi di 2025 ini sementara ditunda untuk PPN 12% untuk sebagian besar barang, yang dinaikin hanya cuma barang mewah. Jadi ini target yang berat juga. Meskipun ya yang namanya target boleh dong, tapi saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa ini loh targetnya. Dan perlu diketahui juga, baik pendapatan maupun perpajakan di RPJMN terdahulu, era Pak Jokowi 2 periode itu juga cenderung tidak terpenuhi, tidak tercapai. Nah, cuitan yang ketiga, aspek fiskal yang lain, yaitu belanja. Sama saya buat grafik di kiri itu grafik realisasi selama 21 tahun. Kemudian yang di kanan saya potong dari gambar target di RPJMN beserta dengan angka-angka penjelasan sedikit. Nah, tentang rata-rata segala. Nah, yang kemudian saya tulis di cuitan, sasaran belanja negara 2029 itu 16,20 sampai 20,50% dari PDB loh. Saya ulangi, dari PDB. Nah, nilai tengahnya berarti 18,35. Target ini juga lebih tinggi dari rata-rata 2015 sampai 2024 yang 15,40% ya. Nah, tahun 2024 sendiri malah hanya 15,13%. Jadi ini berarti pemerintah berencana ekspansif kan. Nah, kalau dibandingkan dengan pra-pandemi, pandemi kan wajar ya agak peningkatan. Kalau pra-pandemi nggak sampai 15%. Nah, persoalannya di cuitan saya ini saya tulis begini. Sementara sekarang diputuskan belanja negara dipangkas. Lalu fungsi RPJMN ini apa dong? Ya, artinya kan tidak mengacu pada RPJMN. Pemerintah sedang melakukan kebijakan pemotongan anggaran yang tidak, tanda petik, tidak taat asas terhadap RPJMN yang juga ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Kurang lebih begitu. Tentu kita masih menunggu setelah dipotong apa dikembalikan ke kementerian lembaga yang lain. Nah, kemudian cuitan yang terakhir setelah pendapatan, salah satu bagian terpenting dari pendapatan perpajakan, kemudian tadi saya gambarkan juga belanja, yang terakhir kita gambarkan defisit. Kalau menurut nomenklaturnya surplus atau defisit, tapi karena selalu defisit, saya tulis defisit saja. Sasaran fiskal defisit ini untuk tahun 2029 rentang 2,45% sampai 2,50%, berarti tengah-tengahnya 2,48%. Target ini menurut saya termasuk ya cukup konservatif ya, lebih rendah dari 2015 sampai 2024 yang rata-rata 2,86%. Tapi ingat, rata-rata 2,86% itu termasuk rata-rata ketika terjadi pandemi 2020, 2021, 2023 tahun itu kita memang defisitnya melebar ya dari sisi APBN, bahkan boleh melampaui 3%. Dua tahun 2020 dan 2021 melampaui 3% dan dibolehkan karena ada undang-undang, ada payung hukum undang-undang terkait COVID. Nah, kembali ke cuitan ini, berarti kan pemerintah berencana ekspansif ya, dan ekspansifnya itu mengakibatkan defisit. Saya tidak tulis di sini, tapi ya setiap defisit berarti akan menambah utang yang lebih banyak. Nah, jadi dari RPJMN itu kelihatan bahwa pemerintah akan meneruskan kebijakan defisit lebar. Dan implisit di dalamnya, tentu dalam cuitan nanti setelah ini,
ya kita akan menggali bahwa dengan cuitan yang makin lebar itu mestinya juga rencana berutangnya lebih banyak dan akan terus meningkat.